Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, hari ini kita akan membahas materi di bab 12, Akuntansi Internasional dengan judul Perbandingan Standar Domestik dengan Standar Akuntansi Internasional dan Motif Adopsi Standar Akuntansi Internasional. Baik, kita mulai saja. Baik, untuk alasan mengapa negara-negara itu mewajibkan perusahaan-perusahaan yang ada di negara tersebut untuk mengadopsi IFRS adalah ada dua alasan di sini. Yang pertama yaitu IFRS mensyaratkan pengungkapan laporan keuangan yang lebih banyak dibandingkan standar akuntansi lokal, dan peningkatan pengungkapan tersebut akan mengurangi biaya modal. Jadi, yang pertama ini adalah di dalam IFRS itu ada pengungkapan, mempersyaratkan pengungkapan atau penjelasan dari informasi-informasi atas laporan keuangan itu yang lebih banyak, sehingga ini kan dapat meningkatkan investor, dapat meningkatkan minat dari investor untuk bergabung di dalam perusahaan tersebut, sehingga dapat mengurangi biaya modal perusahaan. Dan yang kedua, dengan adanya IFRS, dengan adanya perusahaan itu menggunakan IFRS, maka dapat memperbaiki komparabilitas informasi antar perusahaan. Jadi, karena semua perusahaan di dalam suatu negara itu pakainya IFRS, di negara lain juga pakai IFRS, maka antara satu perusahaan dengan perusahaan lain yang ada di negara yang berbeda-beda itu tidak merasa kesulitan untuk memahami perusahaan di negara manapun, karena aturannya kan standarnya sama, sehingga ini juga dirasa dapat mengurangi biaya modal perusahaan. Baik, kemudian yang selanjutnya terkait adopsi tadi, pada umumnya memang ketika mandatori IFRS ini dilakukan, maka tujuannya adalah laporan keuangan yang lebih berkualitas tentunya. Nah, kualitas dalam laporan keuangan ini didukung dari adanya standar akuntansi yang juga berkualitas. Standar akuntansi yang berkualitas itu dapat dilihat dari dua sudut pandang atau dua kriteria, yaitu kualitas dari isinya atau kualitas dari prosesnya. Ya, isi dikatakan berkualitas ketika ditulis secara jelas, dapat dipahami, dan prinsip-prinsipnya itu secara operasional dapat diaplikasikan. Diaplikasikan ini maksudnya adalah ada 5, yaitu yang pertama mudah diimplementasikan dan dijelaskan, kemudian informasinya itu dapat digunakan oleh manajemen, kemudian meningkatkan efektivitas dalam hal biaya, dan kemudian menyajikan persyaratan transisi operasional yang memadai, dan yang terakhir tentunya lebih bermanfaat. Itu dari sisi kualitas isi. Dari sisi kualitas proses, standar akuntansi dikatakan berkualitas di dalam prosesnya ketika memenuhi 6 kriteria, yaitu yang pertama, dibatasi pada area di mana tidak ada standar yang mengatur. Kemudian yang kedua, mencakup ketelitian dan partisipasi dari para anggota Dewan Pembuat Standar. Yang ketiga, memasukkan pertimbangan standar dari negara lain, jadi di-compare gitu ya. Kemudian yang keempat, merupakan respon dari isu-isu atau kejadian baru. Ini menyangkut dari kriteria yang pertama, yaitu di mana di area yang tidak ada aturan yang mengatur. Kemudian yang kelima, menyajikan tinjauan ringkas. Dan yang terakhir, memiliki tujuan yang tentunya realistis. Itulah tadi di mana suatu standar akuntansi dikatakan berkualitas baik secara isi maupun secara proses.
Kemudian yang selanjutnya di dalam pembandingan atau perbandingan antara standar akuntansi domestik dengan standar akuntansi internasional, itu ada penelitian yang melakukan penelitian yang terkait dengan perbandingan standar akuntansi internasional dan domestik ini. Dari penelitiannya Ding et al. Itu di tahun 2007, Ding mengukur ada dua proksi yang ada di dalamnya, yaitu ada abscan dan divergen. Ya, abscan dan divergen, di mana kalau abscan itu mengukur perbedaan standar akuntansi internasional dan domestik terkait dengan isu-isu akuntansi yang tidak ada di dalam standar akuntansi domestik, tapi disajikan dalam standar akuntansi internasional. Itu yang dimaksud dengan abscan. Kemudian proksi yang kedua adalah divergen. Kalau divergen ini adalah mengukur perbedaan antara standar akuntansi internasional dan domestik terkait peraturan akuntansi yang sama akan memiliki perbedaan perlakuannya dalam standar akuntansi nasional, maksud saya domestik, dan standar akuntansi internasional. Ya. Jadi kalau abscan itu tadi terkait dengan isu-isu akuntansi, di mana yang di dalam standar akuntansi domestik itu tidak ada, tapi disajikan dalam internasional. Sedangkan divergen itu adalah standar akuntansi yang sama, tapi perlakuannya berbeda antara domestik dan internasional. Jadi ada dua faktor atau dua proksi yang dilakukan pada penelitian Ding et al. 2007. Nah, dalam penelitian ini, Ding et al. Itu ada atau membagi menjadi ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi abscan dan divergen. Oke, kita lihat saja di slide berikutnya. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi abscan. Abscan itu tadi isu-isu yang tidak ada di domestik tapi disajikan di internasional. Ini ada 5 faktor yang mempengaruhi, yaitu ada asal hukum, konsentrasi kepemilikan, perkembangan ekonomi, pentingnya profesi akuntansi, dan pentingnya pasar modal. Untuk yang pertama, asal hukum. Asal hukum ini, hukum di dalam suatu negara itu dibedakan dua, ya, ada common law dan code law, ya. Pada negara-negara common law itu memiliki kecenderungan proteksi yang lebih besar pada pemegang saham dibandingkan dengan negara-negara code law, ya. Kemudian pada negara-negara common law itu perusahaan perlu untuk menyajikan informasi mengenai kinerja perusahaan kepada pihak eksternal seperti pemegang saham dan lain sebagainya. Sedangkan pada negara-negara code law, pemilik internal akan memperoleh informasi-informasi secara langsung dari pihak manajemen, gitu ya. Nah, dari adanya penjelasan itu tadi menyebabkan peneliti atau Ding ini tadi mengekspektasikan atau menghipotesiskan bahwa standar akuntansi akan lebih berkembang atau lebih luas pada negara-negara common law dibandingkan pada negara-negara code law, ya, karena di common law tadi perusahaan itu dituntut untuk menyajikan informasi terkait kinerja perusahaan kepada pihak eksternal, yaitu pemegang saham dan lain sebagainya. Sedangkan di code law tadi kan pihak internal perusahaan yang akan memperoleh informasi secara langsung itu dari manajemen. Ya, jadi kemungkinan perkembangan standar akuntansi itu lebih berkembang di negara-negara yang berbasis common law. Itu berdasarkan
asal hukum, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah konsentrasi kepemilikan. Di dalam konsentrasi kepemilikan ini menunjukkan bahwa di dalam negara yang institusi keuangan dan pasar modalnya berkembang, itu memiliki kecenderungan konsentrasi kepemilikannya itu menyebar. Berkembang ya, kalau berkembang itu kepemilikannya menyebar. Hal ini menciptakan permintaan yang besar pada informasi akuntansi yang berkualitas karena kepemilikannya itu terdiversifikasi, ya, tidak terfokus hanya ke satu pemilik, tapi ke banyak pemilik. Jadi informasi yang diminta itu juga banyak. Ya, bayangkan kalau satu perusahaan dimiliki 10 orang dengan dimiliki 100 orang kan berbeda. Kalau 10 orang mungkin permintaannya hampir-hampir sama, tapi kalau 100 orang kan yang diminta banyak. Oh, satu minta ini, dua minta ini, ya permintaannya berbeda-beda, sehingga kemungkinan perkembangan akuntansi, standar akuntansi di negara-negara yang konsentrasi kepemilikannya menyebar, itu akan lebih berkembang. Sedangkan pada negara-negara yang konsentrasi kepemilikannya itu terpusat atau terkonsentrasi, dia tidak memiliki kecenderungan untuk permintaan laporan keuangan yang berkualitas tinggi. Jadi yang diminta ya udah itu aja, karena yang punya perusahaan kan nggak orang banyak. Ya, jadi yang diminta informasinya juga nggak begitu banyak, ya karena nggak banyak kepala yang menangani perusahaan. Begitu. Kemudian pada faktor yang kedua ini, peneliti mengekspektasikan atau menghipotesiskan bahwa tingkat kepemilikan terkonsentrasi, ya, tingkat kepemilikan terkonsentrasi itu memiliki hubungan yang positif terhadap abscan. Ya, tadi abscan adalah isu-isu yang dimana di domestik itu tidak ada, tapi disajikan di internasional. Ya, sama seperti di dalam konsentrasi kepemilikan tadi itu. Makanya diekspektasikan atau dihipotesiskan berpengaruh positif. Semakin tinggi konsentrasi kepemilikannya, maka semakin tinggi juga abscan-nya. Ya, seperti itu. Kemudian, maksudnya semakin tinggi abscan-nya itu ya semakin besar perbedaannya. Itu ya. Antara domestik dan internasional dilihat dari isu-isu di mana di dalam domestik itu tidak ada, tapi disajikan di internasional. Tuh. Kemudian faktor yang ketiga yaitu perkembangan ekonomi. Ya, pada negara-negara berkembang, ya, perekonomiannya jelas lebih sederhana, sehingga tidak mungkin memiliki kebutuhan yang besar terhadap standar akuntansi yang kompleks. Ya, karena negara berkembang itu kan ya orangnya itu aja dan tidak membutuhkan banyak informasi yang begitu banyak, sehingga jelas standar akuntansi yang dibutuhkan juga nggak begitu kompleks dan berkembang. Tuh, beda dengan negara-negara maju yang orangnya lebih teliti, lebih detail, maka dia menuntut untuk standar yang lebih kompleks atau yang lebih rinci. Oleh karena itu, dihipotesiskan bahwa abscan berhubungan negatif dengan perkembangan ekonomi. Semakin tinggi perkembangan ekonominya, maka semakin rendah abscan-nya. Ya, jadi semakin rendah perbedaannya. Gitu. Kemudian faktor yang keempat adalah pentingnya profesi akuntansi. Ya, di sini peneliti atau DING itu tadi mengekspektasikan atau menghipotesiskan bahwa profesi akuntansi yang kurang berkembang dengan kurangnya pengalaman dan pengetahuan cenderung berhubungan dengan standar akuntansi yang kurang canggih. Ya, jadi kalau orangnya yang nggak berkembang, pengetahuannya nggak berkembang, pengalamannya nggak ada, ya jelas standar akuntansinya juga nggak berkembang. Ya udah itu aja. Ya, dengan kata lain, negara-negara dengan profesi akuntansi yang lemah
Itu juga akan berdampak pada kebutuhan akan standar akuntansi yang lebih komprehensif. Juga semakin rendah yang berdampak semakin tingginya absken. Sebaliknya, semakin kuat profesi akuntansi suatu negara, cenderung berhubungan dengan standar akuntansi yang detail dan canggih. Tuh. Ya. Kemudian faktor yang terakhir yang dapat mempengaruhi absken yaitu pentingnya pasar modal. Nah, di dalam pentingnya pasar modal ini, peneliti mengekspektasikan atau menghipotesiskan bahwa ada hubungan negatif antara absken dan pentingnya pasar modal di suatu negara. Semakin berkembangnya pasar modal, maka kebutuhan sistem akuntansi yang canggih juga semakin tinggi, yang akan berdampak pada rendahnya absken, sehingga dapat disimpulkan bahwa IAS itu berorientasi pada pasar modal. Tuh ya. Dan hasil penelitian dari Ding et al. Ini menunjukkan bahwa pentingnya pasar modal berhubungan negatif signifikan terhadap absken dan konsentrasi kepemilikan berhubungan positif signifikan terhadap absken. Dan ketika diuji full model, itu menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan berhubungan signifikan positif dengan absken. Tuh. Baik, itu yang ada di absken. Kemudian yang selanjutnya, nah ini yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi divergen. Jenis atau faktornya sama, ada 5, asal hukum, konsentrasi kepemilikan, perkembangan ekonomi, pentingnya profesi akuntansi, dan pentingnya pasar modal. Perbedaannya adalah di masing-masing penjelasan di setiap faktornya. Kalau asal hukum untuk yang divergen, ini tadi yang divergen adalah negara-negara common law itu memberikan proteksi yang lebih besar pada pemegang saham, ya, dan tingkat transparansi yang tinggi dibandingkan negara-negara dengan code law. Sehingga peneliti mengekspektasikan atau menghipotesiskan bahwa ada hubungan negatif antara common law dan divergen. Divergen tadi perbedaan domestik dan internasional jika dilihat dari aturan yang tidak ada di domestik tapi ada di internasional. Kemudian yang kedua adalah konsentrasi kepemilikan, ya. Ada dua interpretasi yang berbeda mengenai hubungan antara konsentrasi kepemilikan dan divergen, ya. Yang pertama, ia dianggap dapat memuaskan kebutuhan informasi pemegang saham dalam upaya untuk memperbaiki transparansi pengungkapan dan mengurangi asimetri informasi antara manajer dan pengguna eksternal. Sedangkan lingkungan kepemilikan yang terkonsentrasi yang tinggi tidak kondusif untuk mengembangkan sistem akuntansi yang transparan, yang berdampak pada adanya hubungan positif antara konsentrasi kepemilikan dengan divergen. Sedangkan yang kedua, dalam upaya untuk memperoleh nilai divergen yang tinggi, standar akuntansi domestik perlu untuk mencakup seluruh isu-isu dalam IAS, tetapi dengan solusi yang berbeda. Kepemilikan terkonsentrasi yang tinggi akan mengurangi kebutuhan untuk mengembangkan sistem akuntansi yang canggih yang berdampak standar akuntansi domestik akan mencakup isu yang lebih sempit dibandingkan IAS. Pada beberapa situasi, nilai divergen bisa lebih rendah bukan karena standar akuntansi domestik memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi dengan IAS, tetapi karena standar akuntansi domestik kurang berkembang dibandingkan dengan IAS. Dan konsekuensinya, karena ada dua pemikiran, maka peneliti tidak memprediksikan hubungan antara konsentrasi kepemilikan dengan divergen. Tuh ya, karena ada dua pemikiran, maka konsentrasi kepemilikan di dalam divergen itu tidak dihipotesiskan. Begitu. Kemudian, yang ketiga adalah perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi di negara-negara maju itu cenderung untuk percaya diri pada standar akuntansinya sendiri dan cenderung enggan untuk mengadopsi standar akuntansi negara lain.
Sedangkan negara berkembang karena ingin menarik investor, maka dia akan cenderung untuk mengadopsi standar negara lain, ya, dibandingkan pakai standar akuntansinya sendiri. Oleh karena itu, peneliti atau DING itu tadi mengekspektasikan atau menghipotesiskan ada hubungan positif antara divergen dan perkembangan ekonomi. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah pentingnya profesi akuntansi. Ya, hubungan antara pentingnya profesi akuntansi dan divergen ini tidak jelas. Ya, sehingga di dalam penelitian ini Ding tidak memprediksikan atau tidak mengambil hipotesis pada pentingnya profesi akuntansi. Ya, di sini dijelaskan bahwa di satu sisi memungkinkan bahwa negara dengan profesi akuntansi yang tinggi itu cenderung lebih percaya diri dan memiliki kapasitas yang tinggi untuk mengembangkan standar akuntansi secara independen tanpa preferensi dari pihak eksternal. Sehingga peneliti memprediksi ada hubungan positif. Tapi di sisi lain ada faktor-faktor pengganggu bahwa negara yang profesi akuntansinya kuat seperti di Inggris, Amerika Serikat, Australia itu punya kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan IAS. Makanya peneliti tidak memprediksikan pentingnya profesi akuntansi pada divergen. Begitu. Dan faktor yang terakhir, pentingnya pasar modal di dalam divergen ini menjelaskan bahwa negara-negara yang memiliki perkembangan pasar modal yang maju diekspektasikan memiliki standar akuntansi yang serupa dengan IAS. Dan menurut penelitian dari Asbaugh 2001, memberikan bukti bahwa perusahaan-perusahaan non-Amerika Serikat memiliki kecenderungan untuk mengungkapkan informasi akuntansi IAS ketika perusahaan tersebut menerbitkan saham baru. Nah, temuan inilah yang menunjukkan kekonsistenan dengan anggapan bahwa perusahaan-perusahaan non-Amerika Serikat itu akan mengungkapkan informasi keuangan IAS agar asimetri informasinya semakin rendah. Oleh karena itu, peneliti memprediksikan adanya hubungan negatif antara divergen dan pentingnya pasar modal di suatu negara. Nah, jika dilihat secara parsial, ya, menunjukkan bahwa pentingnya pasar modal berhubungan negatif signifikan terhadap divergen. Pentingnya profesi akuntansi berhubungan positif signifikan terhadap divergen dan konsentrasi kepemilikan berhubungan positif dengan divergen. Sedangkan pengujian full model menunjukkan bahwa pentingnya pasar modal berhubungan negatif dengan divergen dan perkembangan ekonomi berhubungan positif signifikan dengan divergen. Begitu. Nah, yang selanjutnya ini ada terkait dengan faktor-faktor penentu adopsi standar akuntansi internasional. Ya, ada dua, yaitu ada bonding teori dan hipotesis perlindungan investor. Kalau di bonding teori, ya, bonding teori ini adalah, ya, peneliti menggunakan bonding teori yang dikembangkan oleh Cavi 2002 untuk menjelaskan mengapa perusahaan memiliki IFRS dan mengapa negara secara sukarela mengadopsi IFRS. Ya, bonding teori ini memprediksikan bahwa negara-negara yang cenderung menerima manfaat lebih dari standar akuntansi berkualitas tinggi akan cenderung untuk adopsi IFRS. Ya, jadi bonding teori ini mengatakan bahwa kalau negara itu dapat manfaat yang lebih dari adanya standar akuntansi yang berkualitas tinggi itu tadi, ya maka dia akan menerapkan. Kalau tidak, ya tidak akan diterapkan. Itu inti di dalam bonding teori, itu ya. Kemudian yang selanjutnya ada hipotesis perlindungan investor, ya, hipotesis
perlindungan investor ini menunjukkan bahwa investor di negara-negara dengan persyaratan pengungkapan lemah menuntut informasi lebih ketika perusahaan menerbitkan ekuitas dalam upaya untuk mewajibkan emiten untuk mengungkapkan lebih banyak informasi. Pemerintah harus memodifikasi atau membuat undang-undang sekuritas dari penawaran umum ekuitas. Namun, itu adalah proses yang memakan waktu dan mahal bagi kebanyakan negara untuk menetapkan seperangkat undang-undang sekuritas atau standar akuntansi. Oleh karena itu, mengadopsi IFRS mungkin menawarkan solusi yang lebih baik untuk permintaan informasi tersebut karena di dalam IFRS itu mempersyaratkan tingkat pengungkapan yang lebih dalam laporan keuangan dibandingkan standar akuntansi domestik. Dengan demikian, negara-negara dengan persyaratan pengungkapan yang lemah memiliki kecenderungan yang besar untuk mengadopsi IFRS. Dan hipotesis yang dikembangkan adalah keputusan suatu negara untuk mengadopsi IFRS itu berhubungan negatif dengan persyaratan pengungkapan wajib pada peraturan pasar modal suatu negara. Itu untuk yang pertama, variabel yang pertama. Dan variabel yang kedua, dalam penelitian yang HUB ini, et al. 2006, untuk proteksi investor adalah hak anti direktur bagi pemegang saham minoritas dalam suatu negara. Semakin tinggi hak anti direkturnya, maka berhubungan dengan keefektifan tata kelola perusahaan sebagaimana tercermin dalam pasar keuangan yang bernilai dan luas, kepemilikan saham tersebar, dan alokasi modal yang efisien. HUB et al. Juga menghipotesiskan bahwa negara-negara dengan hak anti direktur yang rendah semakin tinggi kecenderungannya untuk mengadopsi IFRS. Begitu pula sebaliknya. Hal ini dikarenakan ada dua alasan. Yang pertama karena negara-negara dengan hak anti direktur yang rendah mungkin memandang bahwa adopsi IFRS adalah cara untuk memperbaiki proteksi investor. Dan yang kedua karena perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga adalah paling umum pada negara-negara dengan proteksi investor yang rendah. Konsentrasi kepemilikan keluarga dan kontrol menghambat aktivitas pemegang saham minoritas terhadap pemegang saham pengendali. Mengingat biaya dan lamanya proses hukum dan penghalang potensial dari perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga, negara-negara dengan anti direktur yang rendah mungkin mengadopsi IFRS dengan sebagai cara untuk meningkatkan hak-hak pemegang saham minoritas daripada memodifikasi atau membuat hukum atau peraturan anti direktur. Dan hipotesis berikutnya yang dikembangkan oleh HUB et al. Adalah keputusan suatu negara untuk mengadopsi IFRS berhubungan negatif dengan tingkat anti direktur right suatu negara. Jadi, kalau terkait dengan hipotesis perlindungan investor itu ada dua hipotesis dari HUB et al. 2006. Ada yang pertama, keputusan suatu negara untuk mengadopsi IFRS berhubungan negatif dengan persyaratan pengungkapan wajib pada peraturan pasar modal suatu negara. Dan yang kedua, keputusan suatu negara untuk mengadopsi IFRS berhubungan negatif dengan tingkat anti direktur right suatu negara. Ya, jadi sama-sama berpengaruh negatif. Dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa yang pertama, terkait hipotesis yang pertama tadi, ini menunjukkan apakah keputusan suatu negara untuk mengadopsi IFRS berhubungan negatif dengan persyaratan pengungkapan wajib pada peraturan pasar modal suatu negara didukung dalam hasil penelitian ini. Jadi hipotesis pertama diterima, ya.
Kemudian yang kedua, hasil penelitian yang menguji apakah keputusan suatu negara untuk mengadopsi IFRS berhubungan negatif dengan tingkat anti-director rate suatu negara tidak didukung dalam hasil penelitian ini. Jadi dari dua hipotesis, hanya hipotesis pertama saja yang terbukti, ya, yang tadi yang terkait dengan keputusan adopsi IFRS berhubungan negatif dengan persyaratan pengungkapan wajib pada peraturan pasar modal. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kalau ada pertanyaan terkait dengan materi yang kurang jelas, dapat kalian sampaikan di WA Group atau di e-learning. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.